Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi dari Fakultas Usuluddin Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kampus Institut Bani Islam Fatah, atau lebih sering dikenal dengan Al-Fatah. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis terhadap surat Al-Infitor ayat 6 sampai 7. Untuk memahami surah Al-Infitor ayat 6 sampai 7 secara mendalam melalui kacamata stilistika, kita perlu membedah setiap helai kata, kemudian struktur kalimatnya, hingga efek psikologis yang ditimbulkannya. Tulisan ini dirancang sebagai bahan perenungan yang mana membawa Anda menyelami keagungan bahasa Tuhan, yakni Al-Quran. Pembukaan berisi konteks dan gugatan kasih sayang. Surah Al-Infitor dibuka dengan gambaran kehancuran semesta, yang mana langit menjadi terbelah, kemudian bintang jatuh berserakan, dan air laut yang meluap. Namun di tengah hiruk kejadian tersebut, tiba-tiba sebuah narasi tersebut berubah secara dramatis. Pada ayat 6, fokusnya tidak lagi pada alam semesta, melainkan pada titik pusat penciptaan, yang mana Anda sebagai manusia. Adapun ayat dari surah Al-Infitor ayat 6 sampai 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang telah memberdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ini birabbikal karim. Kemudian ayat 7-nya yang mana artinya yang mana telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu serta menjadikan susunan tubuh kamu itu menjadi seimbang. Fa'adala. Di sini saya akan membagi ke dalam 4 bagian. Bagian yang terdahulu, yang pertama, yakni pada ayat ke-6-nya kita akan membahas dialog antara Tuhan dan hamba-Nya. Nah, di bagian pertama ini saya akan membagi lagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama, ya ayyuhal insan. Terus yang kedua, ma gharraka. Terus yang ketiga, birabbikal karim. 1. Ya ayyuhal insan, yang mana berupa panggilan muda, ya ayyuhal insan. Secara stilistika, Al-Quran menggunakan kata al-insan atau manusia. Mengapa bukan ya ayyuhalladzina amanu, atau yang biasa dengan artinya itu wahai orang-orang beriman? Penyebutan al-insan merujuk pada hakikat biologis dan kemanusiaan secara universal. Jadi di sini tidak ada membedakan satu golongan dengan golongan yang lain, tetapi semua golongan, baik itu aman, baik itu kafir, di sini itu disebut dalam kata al-insan. Ini adalah panggilan yang mana menggugah kesadaran kita, yang dimana di dalamnya ada biologis dan kemanusiaan, menggugah kesadaran eksistensial,
Kata insan juga memiliki akar kata nisyan yang mana identik dengan lupa. Jadi seolah-olah Allah menyapa, wahai makhluk yang sering lupa. Terus yang kedua, pertanyaan retoris atau dalam kalimat ma gharraka. Allah bertanya, ma gharraka, apa yang telah memberdayakanmu, wahai manusia yang sering lupa. Dalam ilmu balaghah atau sastra Arab, ini bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu akan jawabannya, melainkan ini adalah istifham at-taqriri, untuk membuat seseorang menundukkan kepalanya dengan rasa malu di hadapan sang penciptanya. Kata Allah tidak bertanya, mengapa kamu berdosa, melainkan apa yang membuatmu merasa begitu berani dan angkuh dan merasa aman untuk berbalik. Kemudian yang ketiga, pemilihan atribut al-karim, yakni birabbikal karim. Di sini kita akan mengupas kata-kata birabbikal karim. Inilah puncak keindahan stilistikanya. Allah tidak menggunakan kata-kata al-aziz, yang mana berarti maha perkasa ya, atau al-qahar yang berarti yang maha menaklukkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata al-karim, yang mana berarti maha mulia dan maha dermawan. Dalam artian Allah itu mudah untuk memaafkan ketika kita melakukan sebuah dosa ya. Allah itu pemaaf. Mengapa? Karena secara psikologis, jika seseorang mengkhianati sosok yang galak, itu biasa kan. Misalnya ada orang yang kita tidak senang dengannya, kita berkhianat kepadanya, nggak biasa, karena dia memiliki sifat galak kepada kita, itu biasa. Namun jika seseorang mengkhianati sosok yang sangat baik, kemudian sangat dermawan, dan selalu memberi tanpa diminta, dalam artian selalu memberi tanpa harus kembali. Allah itu selalu memberikan sesuatu kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharap imbalan kepada kita tanpa harus kembali. Maka rasa malunya itu akan berlipat ganda. Nah, stilistika ini bertujuan untuk memunculkan penyesalan melalui pintu kasih sayangnya, bukan pintu ketakutan. Bagian yang kedua itu berisi tentang arsitektur penciptaan, yang mana terdapat dalam ayat ke-7 dari surat Al-Infitar. Nah, di sini saya akan membagikan ke dalam 3 bagian lagi, yang mana berisi khalaqaka, kemudian yang kedua fasawwaka, kemudian yang ketiga fa'adalaka. Nah, ayat ke-7 ini adalah sebuah mahakarya deskripsi proses. Oleh karena itu mari kita bedah 3 kata kerja ini, yang mana dapat digabungkan dengan huruf fa atau maka atau lagu. 1. Khalaqaka, yang berisi eksistensi dari ketiadaan, dari yang semulanya tidak ada menjadi. Kata pertama adalah penciptaan awal. Dari segi bunyi, khalaqaka memiliki hentakan ka atau biasa disebut dengan dhamir ya, mufrad mudzakkar mukhatab, yang mana memiliki arti yang sangat kuat di sini. Ini melambangkan kekuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memunculkan makhluk atau kita sendiri ya sebagai manusia itu dari ketiadaan absolut itu menjadi ada. Stilistika ini
menekankan pada hak milik, karena dialah yang menciptakan kita, maka dialah pemilik yang sah atas diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, fasawwaka, yang mana bisa diartikan dengan kesempurnaan fungsi akan penciptaan oleh Allah tersebut. Setelah diciptakan, Allah melakukan taswiyah secara stilistika. Kata ini berarti membuat sesuatu menjadi proporsional ya. Contoh kecilnya, Anda tidak hanya diberikan oleh Allah mata, akan tetapi diletakkan pada wajah yang simetris, yang pas. Atau wajah kita ini diberikan mata terus diletakkan pada bagian-bagian yang pas, yang simetri. Kemudian contohnya lagi, Anda tidak hanya diberi jantung, tapi diberikan detak yang simetrinya diatur sedemikian. Analisis sawwaka ini menyiratkan bahwa setiap inci tubuh Anda itu dirancang dengan kecerdasan tingkat tinggi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kemudian yang ketiga, fa'adalaka, yang berarti keseimbangan dari keadilan struktural. Kata adalah sering diterjemahkan sebagai penyeimbangan atau menyeimbangkan. Dalam perspektif stilistika, kata ini merujuk pada dua hal. Yang pertama, keseimbangan fisik, terus yang kedua, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan fisik ini biasanya itu Allah itu, contoh ya, contoh kecilnya itu Allah memberikan dua mata, dua tangan, kemudian tegak lurusnya tubuh. Oleh karena itu manusia adalah satu-satunya makhluk yang berjalan paling tegak secara struktural. Saya itu pernah berpikir lah akan penciptaan tokoh ketika saya pergi ke gunung misalnya. Saya tuh melihat dengan pemandangan gunung yang begitu sangat indah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna. Kemudian keseimbangan batin, adanya potensi akal dan nafsu yang diseimbangkan agar manusia itu bisa menjadi pemimpin. Kemudian bagi yang ketiga, saya akan membahas rahasia huruf fa atau hubungan kausalitas. Dalam ayat 7 Allah menggunakan huruf fa atau fasawwaka, kemudian fa'adalaka. Dalam kata bahasa Arab, fa ini menunjukkan urutan yang cepat tanpa jeda, urutan yang tepat tanpa jeda. Dalam kitab At-Tartib Ma'al Aqib. Kemudian ini menunjukkan bahwa proses dari penciptaan hingga penyempurnaan manusia itu terjadi dalam kontrol Tuhan yang sangat intens lah. Kemudian secara terus menerus kontinu. Tidak ada waktu di mana ada dilepaskan. Tidak ada waktu yang mana Anda itu dilepaskan sendirian tanpa pengawasan dan pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita ini harus sadar bahwa segala amal yang kita perbuat itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bersifat baik maupun buruk. Stilistika ini ingin menegaskan bahwa betapa repotnya Tuhan mengurus detail akan diri kita. Namun mengapa kita begitu mudah untuk melupakannya?
Kemudian bagian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang efek rima dan irama atau sancak secara akustik. Ayat-ayat ini berakhir dengan bunyi yang konsisten, yang mana ayat ke-6 berakhir dengan birokikal imnya itu. Kemudian ayat yang ke-7 itu berakhir dengan fasawwaka fa'adalat laka akbar. Kemudian pengulangan suara K ini secara auditif memberikan efek tekanan langsung, seolah-olah jari telunjuk kebenaran itu sedang merujuk langsung ke dada setiap pendengarannya. Jadi langsung kerasa gitu ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ini bukan cerita tentang orang lain, ini adalah sebuah biografi terhadap diri Anda sendiri. Jadi kesimpulan pada pembahasan atau penutup daripada pembahasan kita ini, secara membedah stilistika kita menyadari bahwa ayat 6 dan 7 itu bukan sekedar informasi biologi atau teologi, akan tetapi mempunyai hakikat, yakni mahabbah, cinta kita, cintanya kita kepada Allah. Stilistika Al-Quran mengajar kita bertanya pada diri sendiri, jika tubuh yang simetris ini kemudian jantung yang berdetak tanpa kita perintah ini, dan mata yang bisa melihat keindahan ini diberikan oleh Al-Karim atau yang Maha Dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaskah keindahan pemberiannya itu digunakan untuk berpaling keinginan? Keindahan susunan kata dalam Al-Infitar ini bertujuan untuk meruntuhkan kesombongan yang ada pada diri kita sendiri ini dengan cara yang paling halus, yaitu dengan diingatkannya kembali pada asal usul dan betapa sempurnanya kita ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.